Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya mungkin kalau emang udah leket ya oleh gula udah amprokin aja udah daripada jadi fitnah kan gitu. Ini tak enak di paket hemat itu gak jauh-jauh. Orang Betawi gitu. Saudara giliran ngarapnya sengaja dicari muter gitu. Rumah dempetan, besan mana sebelah. Tapi ngarapnya muter. Ada yang begitu? Banyak kalau suka ada sih orangnya. Biar seru gitu. Itu adat doa. Walau kana kullu minhuma hariman, walaupun masing-masing dari lelaki dan perempuan sudah sepuh. Hariman tuh udah apa? Udah lanjut usia, udah sepuh. Jangan berdalih udah tua. Karena orang lain neng kongkong, nenek-nenek senggolan, batal. Jangan pakai bilang strum udah kurang. Kalau udah kesenggol kulit ke kulit tetap batal. Siapa yang tahu gardunya di atas 220. Kalau kata HP power banknya tuh ampere beda-beda ya. Aw hasalatil ulama satu bi ghairil ikhtiyar, atau walaupun terjadi persentuhan kulit dengan kulit tanpa kemauan sendiri, maksudnya dengan tidak sengaja terjadi atau juga karena didorong orang. Itu kan bukan keinginan dia, ya. Kereta lagi jalan, udah, ya, senggol, udah, jangan keterusan. Udah kesenggol, kita kesenggol lagi, kan udah batal tadi, wudunya batal. Tapi kalau berharap kesenggol kedua, nawaipunya udah modus tuh. Wa yantaqidu biha wudu'u kullin minhuma, dan batal dengan persentuhan itu wudu masing-masing dari keduanya. Yang nyenggol, yang kesenggol batal. Jangan berdalih. Gua kagak nyenggol, orang kesenggol tetap batal. Itu di mazhab Syafi'i begitu. Ustaz, pertanyaannya gimana Ustaz? Saya mau berangkat umroh sama bini. Nah kalau saya kagak gandeng, dulu aja nyarinya susah. Nah kalau lepas gimana? Sekarang aja lagi pandemi, nggak begitu ramai kan? Kalau lagi ramai begitu, kita kagak gandeng, bagaimana? Tapi kalau digandeng kesenggol nggak? Ya kesenggol. Itu gimana jawabnya? Ente bisa bertaklid ke mazhab lain, contohnya ke mazhab Hanafi. Jadi sebelum tawaf, ente sama bini bilang pada saat wudu niat bertaklid pada mazhab Hanafi. Emang ada beda? Sama sih wudunya. Cuma di mazhab Hanafi jurusan basuh kepala minimal ukuran kepala seperempat. Minimal. Jadi boleh bertaklid kepada mazhab, tapi harus satu set gitu. Wudunya juga cara wudunya seperti mazhab Hanafi. Caranya sama, cuma beda dia apa? Kalau di mazhab Syafi'i kan 3 helai jadi.
yang muda-muda nih, sisirannya unggul, saya sisiran digocek aja ke sini. Jadi bicara sah. Tapi kalau mazhab Hanafi minimal Paling belakang kan depan. rapat, enggak minimal segini udah. Yang lain-lainnya sama. Jadi nanti begitu ente mulai tawaf, ente gandeng gini, nggak ada masalah. Ada solusinya. Nah, itu kondisi darurat. Nah, jangan dikias kalau takin, karena banyak orang batas penuh, gandengan memini, kata Ustaz kagak bantah, kata Ustaz. Warabi yang terakhir yang membatalkan wudu masuk tubuhil adami menyentuh kemaluan anak Adam. Perhatikan tuh kalimatnya satu persatu. Menyentuh kemaluan anak Adam. Anak Adam yang dimaksud manusia. Jadi kalau ente pecinta binatang, udah wudu, cemokin monyet, batal nggak? Nah, ibu bilang batal, kan tadi saya bilang yang bikin batal kalau nyentuh kemaluan manusia. Ibu punya cucu kencing, ibu udah wudu, ibu cebokin, batal karena tapak tangannya nyentuh langsung kemaluan manusia. Nah, kalau nyengokin monyet batal nggak? Nah, kenapa kagak batal? Kemaluan siapa? Monyet. Kalau fikih memang harus detail begitu. Ya, kadang-kadang digocek, wah kalau Ustaz kan nyenggol kemaluan. Nah, persepsinya nyenggol kemaluan. Jadi dipukul rata kemaluan siapapun. Tadi kan kalimatnya nyentuh kemaluan manusia. Dalilnya jelas, man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh farjinya, dhamirhu baliknya ke man. Siapa yang menyentuh farjinya, entah farji dia sendiri, farji manusia, yang lain seperti tadi ibu nyengokin anak itu batal. Kalau dibilang menyentuh, nih pakai tapak tangan langsung. Bagaimana kalau tim forensik melihat ada mayat korban mutilasi, udah dipotong-potong, wah ada pisang molarnya nih banyak, dicomot, batal nggak? Kalau langsung batal, tapi biasanya tim forensik pakai sarung tangan, nggak batal. Walaupun zakarnya itu udah terpisah, wah korban mutilasi, dia sentuh, tapi pakai sarung tangan nggak batal. Kecuali kalau nyentuhnya langsung pakai sarung tanpa sarung tangan. Jelas ya? Di kampung punya kuda, dia udah wudu, ya, dia mandiin kuda, dia bersihin tuh zakar kuda, batal nggak wudunya? Dia nyentuh zakar kuda, batal nggak? Kagak, cuma hati-hati di sepak gitu aja. Kata kuda, al-halaqati duburihi, atau lingkaran duburnya itu dikias. Zakar kemaluan depan disentuh pakai tapak tangan batal, maka dubur juga batal. Ukuran halaqah lingkaran dubur nih. Kalau jongkok enggak, kalau diri katuk. Di situ ya tuh. Jadi kalau hadir udah wudu, maaf, pantat gatal, digaruk pakai tapak tangan langsung, garuk gini, batal apa enggak dia? Kalau jurusan pinggulnya aja belum masuk ke kawasan dubur, nggak batal. Tapi kalau udah di lingkaran dubur ini digaruk di sini atau dipakai sarung, batal.
Jelas ya? Ustaz, kalau ngegaruknya di luar, ini sarung. Kemudian kebetulan mana digigit semut terang. Dia garuknya dari luar, batal nggak? Karena beralas sarung. Nah sekarang saya tanya, kalau ente yang digigit jeruknya, terus tanpa sarung, ente langsung pegang tuh semut di jeruk, wudunya batal nggak? Batal. Enggak, karena jeruk yang ente senggol, bukan dakarnya. Beda kan? Iya. Ente berjam-jam itu semut rang-rang, saking gemesnya. Pedes banget. Lagi doyan banget tuh semut rang-rang ke situ. Jadi salapnya maksudnya. Jika dia kalau sudah meninggal itu gimana caranya? Duri. Sentuh ya, batal nggak? Nyentuh zakat yang nyambung, yang terpisah, yang hidup, yang mati, yang nyentuhnya batal. Yang nyentuhnya batal. Mungkin maksudnya ini pertanyaan, kalau orang udah selesai dikafanin, istrinya mau cium mayit, boleh apa enggak? Kan cuma ada orang, jangan cium. Dia bilang orang bininya ya boleh cium. Ntar batal wudunya, yang batal wudu yang nyium, yang hidup, yang mati orang tadi aja diwuduin, masa kita bilang lu batal lu, suruh wudu lagi. Yang batal Nyium. yang nyium. Awas nggak boleh jatuh air mata di pipinya mayit. Maksud itu bahasanya bukan nggak boleh nangis, nggak boleh meratap. Kalau nggak boleh jangan meratapi mayit, haram. Kalau ngetel air matanya mah boleh. Jadi tadi masalah persentuhan. Iya, mungkin ada dua persepsi ketika memandikan jenazah itu, ada yang dituduhkan dulu, kemudian mereka kan pegang jaket. Kan ada kalau Muhammadiyah itu pakai. Oh, yang memandikannya, ya kan yang memandikan pakai sarung tangan. Dia mau enggak mandi kadang-kadang. Tapi kan resapan tangan itu, resapan air itu masuk ke sarung tangan, kena airnya gitu. Iya itu air kan yang meresap. Emang zakar nyesep gitu. Kan bukan nangis, dia bukan pakai nangis. Enggak Kena kotoran, nih tangan kita kena tai, nggak berarti batalin wudu kita. Ada tai cicak kita wudu, kita pegang, emang batal wudu? Enggak, wajib dicuci tangan kita. Tak pakai sarung tangan, kecuali kalau dia cebokin si mayit, tangannya langsung ya wudu yang mandiin batal. Apakah mempengaruhi rusaknya pemandian tadi? Enggak. Itu sunnah saja yang memandikan berwudu, bukan syarat. Sunnah berwudu. Tapi rata-rata sih yang mandi pakai sarung tangan kan? Iya. Karena pakai sarung tangan dulu banyak poket. Dulu tetap pakai sarung tangan. Enggak, kalau dulu pakai kain gitu. Iya, artinya sarung juga. Ini kan beda, resep ada resepnya. Kenapa? Iya Kalau masalah pakai air, meresap air. Iya masalah meresap ya pasti. Ya, ini kan yang jadi pertanyaan, bersentuh langsung tapak tangan dengan kemaluan atau tidak? Kan enggak. Jadi jangan membuat beban pikiran. Ini kan kita sarung tangannya kain. Kalau kena air resep, air memang meresap. Tapi kalau benda padat, nggak bisa nyetulah. Ya. Beda sama listrik, lagi dipegang, bukan ngeresap, nyetrum.
yang mau cium dia udah dikafanin, boleh nggak? Kenapa? Orang bininya. Kalau ntar batal wudu, betul batal wudu yang nyium. Si mayit yang dicium, ya udah diwuduin karena orang tadi aja diwuduin. Emang kita bisikin, lu udah kesenggol batal. Yang batal wudu yang nyenggolnya karena yang itu. Lah orang udah mati. Kadang-kadang persepsinya kebalik, sampai yang halal dilarang-larang. Giliran waktu hidup belum sah, main cipok sono cipok kagak ribut. Kebalik nggak tuh? Meja hati tuh dengerin. Jangan malam minggu jalan. Habis itu mana tadi? Bibatinil kaf, dengan tapak tangan, bila hail tanpa dinding, walau ma'as sahwi, walaupun nyenggolnya serta lupa, awil ikroh, atau dipaksa orang, tetap batal. Wayan taqidu bihi wudu'ul masyi faqat. Itu dia. Menjadi batal dengannya wudu yang menyentuhnya saja. Wudu yang nyentuhnya saja. Illa kecuali in kana massu baina rajulin wa unta ajnabiyya, jikalau adalah persentuhannya antara laki dan perempuan yang bukan mahram, fayan taqidu bihi wudu'uhuma, batal dengannya wudu keduanya sebagaimana yang sudah lewat. Wa yahrumu bil hadatsil asghar, menjadi haram dengan sebab hadas kecil 3: sholat, tawaf, wa mashul mushaf, nyentuh mushaf, hatta isihi wa sundukihi, termasuk kantongnya mushaf, casingnya deh, kotaknya, bila mana itu mushaf ada di dalam. Kalau mushafnya kagak ada di dalam, kotaknya doang boleh kita senggol. Tapi kalau kita kagak punya wudu, nih kotaknya mushaf, di dalamnya ada mushaf, kagak boleh kita sentuh. Allah berfirman, la yamassuhu illa mutahharun, nggak ada yang boleh nyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Wa yahillu qalbu waraqil mushaf bimudin, halal membalik lembaran mushaf dengan kayu. Kita nggak punya wudu, misalnya mushaf posisinya terbuka begini. Kalau dulu kan istilahnya lidi itu kalam. Nah, ngebaliknya nih, taruh deh. Andai kata ini lidi, ini ngebaliknya begini nih. Itu boleh, walaupun dia nggak punya wudu. Tapi kalau ngebaliknya begini, ngangkat, itu namanya menanggung, kagak boleh. Jadi kalau ente mau benar, ngangkat mushaf, wudu dulu. Kerja bakti di masjid, ya kan bawa goceng atau mushaf dikebut-kebutin, kita mesti wudu dulu. Nggak apa-apa, karena apa? Bukan mushaf yang wudu. Tapi kalau yang perjus, walaupun perjus kan ada tuh yang buat khataman, dia mesti wudu. Kalau terjemah nggak apa-apa, apalagi yasinan kan, atau majmuk syarif tuh campuran nggak apa-apa. Dia pegang simtutur kagak wudu, dia kagak apa-apa, bukan mushaf. Illa inin fasolatil waraqah, kecuali kalau lembarannya itu terpisah, ada lembaran mushaf jatuh, kita kan nyentuh, mesti berwudu. Kecuali darurat ya, kita lihatnya di tengah jalan, kita mau baru aja kentut, apa kita butuh nyari tengok kanan tengok kiri, tempat wudu di mana? Keburu kelindes ke mobil, itu darurat. Wajib nggak kita lindungin? Wajib. Wa umilat alaihi, dan di bawah atasnya, itu kagak boleh.
boleh membawa mushaf di dalam sebuah kantong tas. Misalnya di dalam tas kita ada laptop, ada mushaf. Kita waktu berangkat wudu, tengah jalan kentut, kan di dalam tasnya ada mushaf. Kalau dia niat bawa tas nggak apa-apa. Bawa barang ya. Jangan niat bawa mushaf, malah jadi kagak boleh. Illa in qasada mushafah wahdahu bil amdi, kecuali kalau dia niat bawa mushaf semata-mata, nggak boleh. Wa yahilu hamlut tafsir, boleh bawa tafsir tadi itu ya. In kana aktsara minal Qur'an yaqinan, kalau tafsirnya lebih banyak daripada huruf Qur'an dengan yakin. Emang ada tafsir Qur'an yang hampir menyamai huruf Quran. Kalau kata Imam Syafi'i, ya, kalau pengen apik itu tafsir Jalalain, jumlah hurufnya nggak beda jauh sama huruf Quran. Jadi bagusnya sih kudu begitu. Karena tafsir yang singkat di Jalalain. Bagaimana kalau bocah ngaji bawa Quran, dia belum balik, dia nggak wudu, nggak apa-apa. Wala yumna'u shabiyyul mumayyizi, tidak dilarang anak yang sudah mumayyiz. Kalau mumayyiz kisaran usia 6 atau 7 tahunan, dia udah mengerti. Tapi kalau bocah umur 2 tahun, nggak boleh orang tuanya kasih mushaf. Diapain dia? Dia dipinjam baca. Enggak, biar cinta sama Quran. Pakul. Oh, anak belum ngerti. Jangan didiemin. Tapi kalau umur 6 tahun dia udah ngerti kan? Nah, ini kitab suci. Ya, jangan coret-coret. Bocah umur 2 tahun, ya habis robek ke mushaf. Min masil mushaf, tidak dilarang bocah yang tamyiz menyentuh mushaf wa hamlihi, membawanya li hajat ta'lim, karena hajat belajar, dia enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah